Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan, untuk kita ucapkan di awal dari majelis kita yang mulia ini. Karena setelah menunaikan sebuah salat yang dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah, maka hendaknya kita ucapkan alhamdulillah, atau setidak-tidaknya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang telah menolong kita, merahmati kita, dan melembutkan hati-hati kita, sehingga Allah takdirkan kita dan izinkan kita masih bisa untuk bersimpuh, duduk sejenak di taman-taman surga yang ada di permukaan bumi ini. Dan para ulama telah menjelaskan, seseorang tidak akan merasakan manisnya, indahnya taman-taman surga di akhirat kelak sebelum mereka menginjakkan kaki mereka di taman-taman surga yang ada di permukaan bumi. Apa itu? Yakni majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang berisikan qala Allah wa qala Rasul. Majelis yang kata sahabat Jalil Abu Darda radhiyallahu anhu, duduknya engkau satu kali saja di majelis ilmu yang di dalamnya qala Allah wa qala Rasul, maka akan menghapuskan dosa-dosamu di 70 majelis sia-sia. Dan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, maka makhluk-makhluk Allah, hatta yang berada di dasar-dasar laut, beristighfar untuk kita. Maka bersemangatlah dan berbahagialah ketika Allah takdirkan kita dan Allah mudahkan kita untuk kita duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Baik. Jamaah sekalian, di dalam hidup kita tentu kita memiliki tujuan yang besar. Dan tujuan dari hidup kita tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Dan ini bukan kata si fulan wa alam, tapi kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu diciptakan, wahai jin, wahai manusia, tidak lain untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Dan ketika kita beribadah, maka ibadah itu apabila diklasifikasikan, maka akan terbagi, akan terbagi dengan beberapa hal. Apa itu? Yakni pertama ibadah qalb, ibadah hati. Lalu ibadah lisan seperti ad-du'a,
seseorang berdoa, itu harus lisan. Maka orang yang sholat, contohnya ada orang sholat, Allahu Akbar, lalu baca Al-Fatihahnya dalam hati, gak sah sholat. Gak sah sholat. Wajib melafazkan, dan kata para sahabat, kami melihat janggut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu gerak. Artinya Nabi komat kan? Maka ibadah lisan. Kemudian ibadah jawarih dengan anggota tak badannya. Sholat tadi contohnya, ruku harus benar, sujud harus benar. Berapa banyak orang, kata Nabi SAW, ada orang sholat 60 tahun di hari, 60 tahun. Bukan 1, bukan 2, bukan 3 tahun, 60 tahun. Lebih tidak diterima 1 pun dari sholat. Kenapa? Dijelaskan oleh Nabi SAW, salah satunya karena gerakan sholat yang tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Rukuknya tidak lurus, sujudnya tidak lurus, tidak tumakninah. Maka perhatikan baik-baik, sholat bukan sekadar sholat. Ya, ini ibadah jauh. Namun pada kesempatan kita kali ini, kita justru akan membahas tentang ibadah yang paling besar di antara ketiga tadi. Apa itu? Ibadah qalb, hati. Oleh karena itu tema kita, ketika cintamu dipertanyakan. Setiap kita pasti memiliki cinta. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, maka harus terkumpul 3 perkara dalam ibadah hati kita. Yakni yang pertama, mahabbah, cinta, takut, dan raja, yaitu harap. Harus berkumpul. Tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah hanya berdasarkan cinta. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga seseorang hanya dengan berdasarkan rasa takut. Atau hanya dengan harap-harap cemas. Berharap, oh tenang saja, Allah Maha Pengampun. Tenang saja, Allah Maha Pengampun. Terus berbuat dosa, terus melakukan kemaksiatan. Maka itu tidak dibenarkan. Maka seorang hendaknya mengumpulkan 3 perkara, yakni yang pertama paling berat, salah satu yaitu cinta. Maka kita harus memberikan rasa cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan kecintaan yang benar dan sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka untuk kita memahami bagaimana kita nanti harus mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka kita pun harus mengetahui dulu dasar-dasarnya. Yang pertama, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Zawziyah menulis sebuah perkataannya di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, dan ini perkataan yang patut untuk ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, man arafa Allahu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahallah. Siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, Allah punya nama loh Pak, dan yang diajarkan kepada kita ada 99 nama. Setidaknya kita harus tahu itu nama Allah Jalla wa'ala. Siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, lalu dengan sifat-sifatnya. Ingat, Allah punya sifat. Dan sifat Allah tidak boleh kita dustai. Tidak boleh kita takwil seperti orang-orang Mu'tazilah yang mentakwil sifat Allah. Kalau Allah katakan Allah istiwa, maka kita imani Allah istiwa. Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa ma'lum dipahami oleh para sahabat. Tidak boleh ditakwil menjadi istaula. Ini banyak orang mentakwil sifat Allah. Allah katakan Allah punya tangan, diganti ditakwil jadi kekuasaan. Nah, Allah punya tangan, imani Allah punya tangan. Namun bagaimana kaifiatnya? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak diserupai dengan apapun. Kalau tangan kita saja beda sama tangan monyet,
Kaki kita beda dengan kaki burung. Apalagi kaki sang Khalik dengan makhluk. Imani saja dan tidak perlu ditanya bagaimananya, karena akal kita nggak sampai. Kalau kita baca surah Yusuf saja, Pak, Bapak baca surah Yusuf, nanti ketemu tuh di pertengahan, di ayat sekitar 40-an. Itu bagaimana ketika Zulaikha mengatakan, ya Yusuf, lewat. Perempuan-perempuan yang mencibir Zulaikha, sengaja Zulaikha panggil, suruh lewat, lihat Yusuf, disediakan buah-buahan, pakai pisau. Lalu tangannya mengiris-iris sampai terluka. Itu nggak berasa ngiris tangan. Anda tanya sama antum bisa bayangkan nggak ketampanan Nabi Yusuf gimana? Nggak sanggup kan? Kira-kira ibu-ibu gimana, Bu? Sekapan kira-kira bisa ngiris tangan, Bu? Nggak berasa. Itu kan artinya kalau membayangkan makhluk saja kita nggak sanggup, apalagi membayangkan Allah Jalla wa'ala. Cukup imani, tapi jangan ditakwil. Karena kalau sudah mentakwil, akhirnya kena syubhat. Akhirnya meniadakan sifat Allah. Nah, kena kata setan apa? Lanjutkan bersama kita bisa. Sesat akhirnya. Itu yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Padahal a'immatu arba, 4 imam kita. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, semua di antara mereka tidak ada yang mentakwil sifat Allah. Silakan baca kitab mereka. Maka kata Ibnu Qayyim, siapa yang mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, lalu af'alnya, perbuatan-perbuatannya, pasti dia akan mencintai Allah. Karena perbuatan Allah itu begitu indah. Allah begitu mencintai kita, orang-orang beriman. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan kepada orang-orang beriman Allah yang Maha Penyayang itu begitu menyayangi orang-orang beriman, begitu mencintai orang-orang beriman. Maka ayat ini saking begitu menghujam di dada seorang Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Antum tahu siapa Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri itu gelarnya Amirul Mu'minin fil Hadis. Allah, gelarnya bukan main-main lagi, Pak. Bukan dai, Pak. Bukan MA, Pak. Bukan doktor. Amirul Mu'minin fil Hadis. Di kepalanya ada lebih dari 1 juta sanad hadis. Di dalam kepala, bukan luar, dalam kepala. Haddatsana wa haddatsana wa haddatsana sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Tapi karena Sufyan Ats-Tsauri tadi berilmu dan faqih, maka apa kata beliau? Aku di akhirat kelak, aku tidak mau dihakimi kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekalipun mau diganti dengan kedua orang tuaku, enggak mau. Tuh. Padahal kita kalau udah orang tua kita punya jadi backing, aman nggak kayaknya, Pak? Antum nyimpang nih. Ternyata Bapak antum Kapolri, santai nggak, Pak? Oh, santai, tenang. Bapak saya Kapol, tenang, santai aja, santai. Ya kan? Anda dulu ada seseorang, ya, katakan, ente jangan macam-macam sama Anda ya. Paman anak Kapolda. Wow. Padahal itu cuma paman. Orang udah PD-nya luar biasa. Paman aneh Kapolda. Ini apalagi kalau orang tuanya yang punya. Nah, tapi Sufyan Ats-Tsauri karena paham terhadap Allah Jalla wa'ala, mengenal Allah, yang menghakimi orang tua nggak mau. Orang tua pasti subjektif nggak, Pak? Sebetulnya pasti subjektif. Dia darah daging dia, pasti dia bela anaknya sekecil apapun. Tapi kata Sufyan Ats-Tsauri nggak mau. Kenapa? Karena innallaha mi'atar rahmah. Karena Allah punya 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat.
Dan apa kata Nabi SAW, dari 100 rahmat ini Allah hanya lepaskan satu untuk penduduk dunia dan seisinya. Allah, baru satu, Pak. 99-nya kemana? Allah akan berikan nanti kepada penghuni surga. Dan dari satu rahmat ini saja membuat seekor kuda, kata Nabi SAW, mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anak. Masya Allah. Ini bahasanya luar biasa, hal yang sangat kecil. Seekor kuda hatta mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Seorang ibu rela begadang, nggak tidur tuh malam untuk menyusui anak. Itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah. Yang dikasih baru satu bagian, dan itu dibagi-bagi. Allah. Bagaimana ketika 99 sehingga lengkaplah 100 rahmat Allah? Maka Sufyan Ats-Tsauri khawatir. Maka di dalam bab syafaat, nanti kapan-kapan kita bahas tentang bab syafaat. Bagaimana syafaat itu pertama nanti diberikan oleh para nabi. Para malaikat pun memberikan syafaat. Lalu orang-orang saleh memberikan syafaat. Keluar tuh orang-orang dari neraka. Ketika semua sudah memberikan syafaat, maka kata Allah, sekarang aku yang akan memberikan. Maka Allah keluarkan begitu banyak, sampai-sampai kata Nabi SAW, aku berpikir tidak ada yang tersisa. Allah. Kasih sayang Allah kepada hamba itu luar biasa. Ya. Maka di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika Nabi SAW selesai dalam sebuah peperangan di malam hari, maka tawanan-tawanan berkumpul. Ada seorang wanita yang kehilangan balitanya. Maka dia mencari-cari di mana anaknya. Dan kita pun pasti sama, kalau balita kita hilang, kita pasti panik. Maka dia cari-cari, sampai dia mendapatkan balitanya. Langsung didekap dan langsung disusui di tempat. Allahu Akbar. Melihat momen yang begitu syahdu, yang membuat nilai-nilai kasih sayang dan kecintaan yang begitu besar. Maka Nabi SAW melontarkan pertanyaan kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apakah ibu ini rela, ridha melemparkan anaknya ke tengah kobaran api? Karena waktu itu malam-malam penerangan dengan api. Nabi memperlihatkan dengan sebuah contoh yang real agar menjadi bayangan para sahabat. Maka kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Bahkan kalau ada yang membahayakan anaknya, dia akan berkorban untuk menyelamatkan anak. Maka Nabi SAW mengatakan, Lallahi demi Allah, bahwa Allah arhamu bi'abdihi min hadhihi biwalidihah. Kata Nabi SAW, Allahu Jalla wa'ala lebih mencintai hambanya dibandingkan ibu ini terhadap anak. Lihat. Maka coba kalau kita renungi, Pak. Bapak renungi yang usianya sudah panjang. Kalau Bapak ingat-ingat, Pak, dari mulai balik, dosa Bapak banyak loh. Betul. Bahkan Bapak bantah terus ayat Allah. Kadang-kadang bantah sabda Nabi SAW secara tidak langsung. Allah katakan nggak boleh, kerjakan. Nabi katakan ini makruh, tetap kerjakan. Tapi lihat Allah kasih hidayah terus kan? Kasih hidayah, kasih hidayah lagi, kasih taufik lagi. Biar balik, ayo balik, ayo balik. Kita merasa dan kita udah kelewatan, tapi Allah kasih lagi hidayah, Allah kasih hidayah lagi. Biar kita balik. Ini saking kasih sayang Allah yang luar biasa. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah Yunus ayat 90, kisah tentang Firaun ketika tenggelam. Akhirnya Firaun ngomong apa?
Aku beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Tapi sebelum dia mengumpamakan lebih lanjut, Jibril alaihissalam turun, dilelekin mulutnya dengan pasir. Kenapa, Pak? Kata Jibril, aku khawatir Allah ampuni si Fir'aun laknatullah ini. Karena Jibril aja gemes, malaikat sampai gemes. Karena dia mengucapkan kalimat yang sangat kufur. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Jadi kufurnya double, kuadrat. Pertama ngaku Tuhan, yang kedua yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Allahu Akbar. Tapi kata Jibril, kalau dia mengucapkan lagi, aku khawatir Allah ampuni. Ini artinya apa? Saking sayangnya. Coba kita, Pak. Antum punya sohib. Wah, baik sekali sama antum. Terus baik. Tapi suatu ketika dia mengecewakan antum. Mengkhianati antum. Nggak cuma sekali, 3 kali mengkhianati antum. Kira-kira main lagi nggak tadi? Kalau kita katakan, ya saya maafin. Tapi untuk akrab mohon maaf ya, udah nggak bisa. Kan gitu ya, Pak. Sudah ada gap. Betul kan? Pasti. Tapi Allah enggak. Hambanya berbuat dosa, terus dia memohon ampun. Allah cinta. Makanya Adam alaihissalam ketika berbuat dosa, lalu berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kata Allah, aku lebih mencintai engkau wahai Adam saat ini. Kenapa, Pak? Dulu ketika baru diciptakan, justru seperti raja datang kepada raja. Sekarang engkau minta ampun. Maka hari ini betul-betul datang seperti seorang hamba kepada seorang makhluk kepada sang Khalik. Maka lihat kasih sayang Allah. Sudah berbuat dosa seperti apapun, Allah. Ini kasarnya iblis nih, Pak. Ya. Kalau dia betul-betul mau bertobat, diampuni nggak sama Allah kira-kira? Diampuni. Cuman memang telah terkunci hatinya karena sifat hasadnya yang luar biasa. Ya. Maka itulah, Pak. Ya, bagaimana hadis dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu tentang kasih sayang Allah. Begitu pula kasih sayang cintaan Rasulullah SAW kepada kita. Allah yang langsung mengkhabarkan kepada kita. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Dan berat rasanya. Beliau merasa berat kalau kalian menderita oleh penderitaan berat. Tapi nggak mau melihat kalian menderita. Dan sangat menginginkan keimanan kepada kalian. Dan amat belas kasih apa dengan cinta kepada orang-orang mukmin. Allah yang kabarkan Nabi itu begitu mencintai orang-orang mukmin. Ini kabar dari Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, apa kata Nabi? Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara. Perumpamaanku dengan kalian seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Ada orang menyalakan api. Lalu bagaimana? Faja'alal janadibu wal farasu yaqa'na fih. Lalu laron-laron itu, siapa laron-laron? Kita. Kalau melihat cahaya gimana laron? Datengin kan? Maka kata Nabi, lalu laron-laron itu hendak memasuki api. Mau masuk ke dalam api. Lalu kata Nabi, wa huwa yadhubuhunna anha wa ana akhidun bihujjazikum 'anil nar wa antum talaffatunna bin yadi. Dan aku berusaha memegang erat
ikat-ikat pinggang kalian. Oh, bahasanya. Aku ingin pegang tuh ikat-ikat pinggang kalian supaya kalian nggak masuk ke dalam api itu. Namun ternyata kata Nabi, sebagian kalian terlepas karena menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalan yang lain. Dan itu terbukti. Dan ini hadis riwayat Muslim ini senada dengan yang Nabi katakan bahwa umat ini berpecah menjadi 73 firqah. Satu yang selamat dan 72 terancam masuk neraka dulu, Pak. Maka ketika Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapa itu yang satu itu ya Rasulullah?" Nabi ingatkan, "Ma ana alaihi wa ashab." Yang berjalan di atas pemahaman agama, di atas jalanku dan para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Maka lihat, perhatikan baik-baik, hati-hati. Kita di zaman fitnah. Banyak orang bicara agama. Maka kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhairi hafizallahu ta'ala, seseorang bisa tersesat dalam perkara agama padahal dia berhujjah dengan Al-Quran, padahal dia berkata di atas hadis Nabi SAW, tapi seseorang bisa terjatuh kepada kekeliruan karena dua perkara. Yang pertama, yang dibawakan hadisnya tidak sahih, alias hadis palsu atau hadis dhaif. Yang kedua, hadisnya sahih, ayatnya sahih, tapi pemahamannya melenceng. Bukankah orang-orang liberal berhujjah dengan surah Al-Baqarah ayat 62 bahwa semua agama sama? Bukankah tadi orang-orang Mu'tazilah bahkan juga mentakwil sifat Allah dengan ayat-ayat Al-Quran? Maka hati-hati dengan pemahaman. Maka ketika kita duduk di majelis ilmu, perhatikan, kalau orang itu berkata qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salaf ummah. Siapa salaf ummah? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang Nabi telah jamin khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia di zaman. Lalu sesudahnya, setelah itu terjadi perselisihan yang banyak. Dan Nabi kasih kunci jawaban, Pak. Apa kunci jawabannya? Alaikum bis sunnati was sunnati ala khulafa rasyidin al-mahdiin. Wajib atas kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin al-mahdiin, yaitu para sahabat. Karena Allah udah jamin mereka, Pak, pemahaman. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, dalam surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah jamin kepada siapa? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, kata Allah, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Tentu kita nggak mungkin jadi muhajirin, betul nggak, Pak? Udah lewat. Jadi ansar nggak mungkin juga. Kesempatan kita yang ketiga. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti. Apa yang diikuti, Pak? Pemahamannya, manhajnya, cara beragamanya. Muhajirin dan ansar. Itu yang kita ambil, Pak. Makanya hati-hati hari ini, semua bisa berkata tentang agama, tapi lihat pemahamannya. Apakah pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para sahabat? Kalau ada orang berkata, ente kok berpikir pemahaman sahabat, ente punya pemahaman sahabat, kita katakan dia. Karena gelar mereka tadi apa? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Kalau ente kan nggak punya gelar. Kita ngikutin ustadz belakangan gimana? Ada gelarnya nggak dia? Gelarnya MA. Yang ngasih siapa? Manusia. Tapi radhiyallahu anhum, gelar yang Allah berikan bagi para sahabat, dan mereka telah dijamin. Dan Nabi kasih rekomendasi, alaikum bisunnati, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang tertunjuki siapa? Para ulama, madhab, menjelaskan para sahabat.
para sahabat. Ya. Maka lihat orang-orang yang terlepas, ini hadis riwayat Muslim, orang-orang yang terlepas akhirnya jatuh kepada neraka. Lalu Nabi SAW begitu mencintai kita, Pak. Di dalam hadis yang sahih Nabi yang mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku tunggu kalian di telagaku. Siapa yang memahami kaidah bahasa Arab, maka dia akan tahu kata-kata "ana faratukum 'alal haud." Artinya, Pak, Nabi itu datang duluan. Ya Allah. Nabi jalan duluan. Lalu menyiapkan cangkir-cangkir yang jumlahnya lebih banyak daripada bintang di langit. Menyiapkan air dari telaganya yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salju. Allahu Akbar. Lebih segar daripada salju, lebih putih daripada susu. Allah. Dan siapa yang meminum dari air telagaku, kata Nabi SAW, tidak akan pernah haus abadan selama-lamanya. Selama-lamanya tidak pernah haus lagi. Dan kita pada saat itu butuh sekali minum. Camkan itu baik-baik. Dan ini Nabi nungguin kita nih. Bapak bayangkan kalau Bapak nih dapat WA tadi malam dari teman-teman dulu alumni SMA Bapak. Ada 300 orang mau datang Pak hari ini kunjungin Bapak. Kira-kira dapur Bapak kayak gimana, Pak? Ibu-ibu nih langsung ngebayangin. 300 orang Bu mau berkunjung ke rumah Ibu. Selesai itu dapur kita. Hah? Minjem tetangga sebelah. Benar kan? Dan ketika tamu datang sekian banyak, tentu biasanya kita hanya memperhatikan orang-orang yang memang dekat. Tapi lihat, tidak bagi Nabi SAW. Umatnya yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnahnya. Itu bayangkan Pak, yang selama ini kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari itu kita melihat wajahnya. Apa lihat wajah dan menyuguhkan langsung. Antum bayangkan kalau ada orang yang antum banggakan, menyuguhkan minuman ke antum. Itu luar biasa. Gak usah nyuguhin, bukain pintu kita. Ini nyuguhin minuman buat kita. Agar kita gak kehausan. Allah. Nungguin kita, iya kita. Yang sholat berjamaah sering terlambat. Yang ketika ngeluarin zakat mikir-mikir. Yang memutuskan untuk menutup hijab yang syar'i butuh 15 tahun atau bahkan setelah pensiun. Baru menutup hijab. Yang masih suka ragu-ragu meninggalkan perkara yang haram. Yang masih malu menampakkan sunnah Rasul. Malu, takut dibilang apa. Yang masih takut membela sunnah Rasulullah SAW. Karena takut diberikan stigma negatif. Nabi nungguin kita untuk menyuguhkan minuman kepada kita. Allah, itulah cinta Nabi SAW. Dan ketika beliau pun dibangkitkan pada Yaumus Sa'ah, yang ditanya sama Jibril apa? Mati gimana ya Jibril? Bahkan Nabi punya satu doa yang paling diijabah. Kata Nabi, aku simpan. Untuk siapa? Untuk kita. Padahal Nabi SAW 3 bulan pernah berturut-turut, kata Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Kami enggak nyala kompor kami 3 bulan. Ini manusia terbaik yang menjadikan kita merasakan indahnya agama yang mulia ini. 3 bulan, Pak. Sampai para sahabat mengatakan, wahai ibunda, apa yang kau makan? Kau isi apa perut-perut kalian? Beliau hanya mengisi dengan tamar, beberapa butir kurma keras, dan beberapa teguk air. Tapi tetap tahan doa. Ya Allah. Untuk siapa, Pak? Untuk kita.
yang terus bermaksiat ditahan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gak mengatakan, ya Allah aku udah miskin, susah hidup. Enggak. Nabi tahan. Nabi yang ketika perang Khandaq menggali parit itu perutnya sampai diletakkan batu 3 buah. Saking laparnya, kecil perut Nabi. Nabi kita. Dan ketika nanti di Yaumul Mahsyar, ketika seluruh para nabi mengatakan nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku, tak bisa minta syafaat kepada Allah untuk mempercepat hisab. Nabi kita Muhammad SAW yang berjalan menuju arsy Allah. Ketika merasa ini telah berada di bawah arsy Allah, Nabi SAW sujud. Lama sujudnya. Berzikir, minta kepada Allah. Sampai Allah akhirnya katakan, ya Muhammad irfa ra'sak, angkat kepalamu. Minta, niscaya engkau dikabulkan. Berikan syafaat, niscaya engkau diberikan izin. Dan ketika kita sedang lewat sirat, Pak, Nabi kita sibuk tuh di pinggir berdoa. Allahumma sallim sallim, ya Allah, selamatkan. Selamatkan ya Allah. Yang diminta oleh Nabi. Sibuk Nabi kita, Pak. Tapi apa yang kita telah kasih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi katakan, ana faratukum ala Nabi menunggu kita di telaga. Maka sudah selayaknya harusnya kita sebagai seorang mukmin mencintai Allah dan Rasulnya. Allah begitu mencintai kita. Rasulullah SAW begitu mencintai kita. Maka sudah sepantasnya kita membalas cinta Allah dan Rasulnya. Dan Allah sifati di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ هُبَالillah. Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu, memiliki cinta yang sangat besar kepada Allah dan Rasul. Maka itu cirinya. Maka kalau sampai kita belum betul-betul meletakkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sesungguhnya, itu tanda kejahilan kita. Tanda kita masih jauh. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Lau kana hubbuka sadiqan la'atta'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'." Kata beliau, kalaulah cintamu itu jujur, cintamu itu tulus, pasti engkau akan mentaati dirinya. Itu konsekuensinya. Karena sesungguhnya yang mencintai akan taat kepada yang ia cintai. Oh, itu taat. Tidak ada perasaan yang berat ketika Nabi SAW, dan begitu pula Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, dia katakan sami'na wa ata'na. Karena dia mencintainya. Lihat ketika kita dulu mencintai, kita mengejar cinta kita, mau menikahi istri kita, rumahnya jauh, di mana? Di sana. Hampir 20 jam dari Jakarta naik mobil. Datang nggak? Nah, nggak masalah, hujan badai terus, karena ada rasa cinta. Bagaimana kita kepada Allah dan Rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengkhabarkan, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih aku cintai daripada engkau kecuali diriku, ya. Aku mencintai engkau luar biasa, ya kan?
tapi masih meletakkan dirinya di atas. Maka kata Nabi SAW, "La Umar, belum. Engkau belum betul-betul beriman." Maka Nabi mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in." Kata Nabi, kamu gak akan beriman. Artinya apa? Dengan iman yang sempurna. Gak akan beriman dengan iman yang sempurna hatta sampai engkau jadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu. Siapa itu yang paling dicintai banyak manusia? Hatta walidi, dari bapaknya, nenek moyangnya. Berapa banyak orang meninggalkan agama ini, meletakkan ajaran Rasulullah SAW dikasih di nomor 2, nomor 3, dan seterusnya karena gak enak sama nenek moyangnya. Sahih gak? Makanya Nabi katakan, makanya lihat salah satu dakwah Nabi SAW ketika sampai di Mekah, kata Nabi, tinggalkan perkataan nenek moyang kalian. Dan itu pula yang digunakan senjata paling ampuh oleh Abu Jahal ketika menyesatkan paman Nabi SAW menjelang wafatnya. Apa kata Abu Jahal? Apa kamu tega ninggalin agama nenek moyang kita? Akhirnya gimana? Kufur matinya. Hati-hati ya Pak. Memang yang dibawa selalu ajaran nenek moyang. Makanya banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika ditanya, kan Nabi gak ajarkan? Iya sih, tapi kan sudah dari dulu nenek moyang kita begini. Nanti kalau kita gak lakukan, apa kata orang? Oh, berat. Dan Allah ulang dalam Al-Quran 3 kali, Pak. Bapak silakan buka nanti di rumah. PR-nya nih, Pak. Al-Baqarah 177. Allah ulang lagi Al-Ma'idah 104. Allah ulang lagi surah Luqman, surah 31 ayat 21. Tiga-tiganya sama. Ketika Allah katakan, kenapa kalian, apakah kalian tidak mau mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasul? Maka rata-rata manusia mengatakan, cukuplah kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Lalu Allah aja berpikir, apakah kalian tetap ikut walaupun mereka tidak di atas petunjuk? Tidak di atas qala Allah wa qala Rasul. Apa kalian tetap ikut? Itu kan beratnya. Maka kata Nabi, gak akan beriman kamu dengan keimanan yang sempurna sampai engkau meletakkan cintamu kepadaku lebih daripada bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, wa walidi, anak-anak kalian, zuriat kalian. Kenapa Pak? Berapa banyak orang rela melakukan yang haram gara-gara anak? Sahih nggak? Banyak orang tersesat gara-gara apa? Anak. Maka Allah katakan, Nabi SAW katakan, gak akan sempurna sampai kamu mencintai aku lebih daripada anak-anak kalian. Dan tidak sampai situ lagi, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Karena ada orang yang mencintai manusia berlebih-lebihan. Ingat Pak, yang betul-betul kita boleh mengambil keberkahan dari seorang manusia itu hanya Muhammad SAW. Maka kedustaan yang paling dusta kalau hari ini ada orang mengatakan, oh saya keturunan Nabi, oh saya wali ini, wali itu, maka orang berjejer cium tangan sama dia, ambil air yang sudah dia doakan katanya. Ini kadzab, dusta. Lihat di zaman Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, acak Pak, kering. Gak ada satupun sahabat datang ke kuburan Nabi. Apa kata Umar? Dahulu kami datang kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa, lalu sholat, istisqa, dan turun hujan. Sekarang karena Nabi telah wafat, mari kita datangi Abbas, pamannya Nabi SAW yang rajin taat beribadah. Hai Abbas, pimpin sholat. Kita mohon kepada Allah, lalu turunlah hujan, kata para sahabat.
Lihat. Dan tidak ada satupun seorang sahabat yang suka mengambil berkah dari ahlul bait, nggak ada. Atau dari syekh, nggak ada. Para sahabat begitu mengagumi Abu Bakar dan Umar, ada di antara mereka gitu, mengagung-agungkan Abu Bakar dan Umar dengan jasadnya. Maka jangan sampai, maka Nabi berpesan tidak beriman di antara kalian dengan sempurna. Maka setelah Nabi sampaikan ini kepada Umar, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu mulai saat ini aku mencintaimu lebih dari diriku. Maka kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang baru kamu sempurna iman. Nah, maka siapa yang ingin sempurna imannya, Pak? Letakkan kecintaan kepada Rasul di atas nenek moyang kita, di atas bapak-bapak kita, di atas anak-anak kita, di atas manusia seluruhnya. Ada cerita. Nabi harus kita letakkan di segala-galanya. Dan ini hadis Bukhari, hadis sahih, hadis Bukhari. Maka berkata Al-Qadi Iyad rahimallahu ta'ala, ulama besar di abad kelima. Beliau mengatakan, "Ilam ketahuilah," kata beliau, seseorang yang mencintai sesuatu, maka apa cirinya? Ia akan mengutamakannya. Diletakkan yang paling penting. Dia akan mengutamakannya. Dan yang kedua, dan dia akan mengutamakan kecocokan dengannya. Oh, ini Pak Jarod. Dia mengutamakannya, dan yang kedua dia berusaha untuk mencocokkan dirinya dengan apa yang ia cintai. Rasul gimana? Lihat Abdullah bin Mas'ud. Kata para sahabat, kalau engkau ingin lihat orang yang paling mirip gaya bicaranya sama Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud. Sampai gaya ngomongin Nabi diikutin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau safar lewat satu jalan ada pohon, muter dia di situ. Setiap lewat situ muter dulu lewat situ. Ketika ditanya oleh seorang tabi'in, "Wahai Abdullah bin Umar, kenapa kamu setiap lewat situ muter?" "Ya dulu aku bersama Rasulullah dan Rasulullah muter di situ. Aku nggak tahu ya, setiap lewat situ aku muter dulu. Karena Nabi dulu mau muter di pohon." Wah, lihat Pak. Para sahabat tuh begitu. Mencocokkan. Bahkan kata Abdullah bin Umar, kalau aku mendapati dan aku tidak meninggalkan, bagaimana cara nyisirnya Rasulullah? Aku ikutin. Cara jalannya Nabi diikutin. Nah kita hari ini sangat sedih ketika anak-anak kita yang diikuti siapa? Itulah cukuplah menjadi jawaban dan evaluasi buat kita semua. Maka kata dia mengatakan, jika tidak benar, artinya dia tidak mengutamakan dan tidak berusaha mencocokkan dirinya, maka sungguh dia tidak benar dalam kecintaannya. Itu hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Kata Qadiyah. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Saya katakan kalau sunnah, Bapak Ibu, jangan sampai berpikir adalah amalan sunnah sebatas sunnah yang dimaksud dari sisi fikih. Sunnah secara umum artinya at-tariqah, jalan, gaya lifestyle-nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya lebih komprehensif. Itu namanya sunnah. Sunnah artinya at-tariqah, jalannya. Nanti secara fikih dibahas sunnah itu apabila diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namun bukan hanya itu. Justru sunnah yang sangat luas. Setiap dikatakan Al-Quran wa sunnah, apa sunnah? Yakni tariqah, jalannya Rasulullah. Kita dapat dari mana? Hadis-hadis yang sahih, athar-athar yang menjelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah. Maka mencintai Rasulullah SAW itu dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti perkataannya, mengikuti perbuatannya, adab-adabnya. Dalam keadaan baik maupun kita sedang susah. Dalam keadaan mudah maupun susah. Baik dalam keadaan senang maupun sedang tidak senang.
dan dalam keadaan yang kita sukai maupun kita benci. Maka saya sering nasihat kadang ibu-ibu, kalau sampai ada suaminya yang poligami, mungkin kita nggak sanggup, kadang-kadang berat rasanya. Tapi ingat saja itu, bahwa memang Nabi SAW membolehkan. Sabar. Surga di hadapan ibu. Cuma sebentar. Sabar. Ketika anak kita wafat juga contohnya. Siapa yang bisa menerima anaknya wafatnya? Berat kan? Musibah. Tapi sabar. Kita kenapa sabarnya? Ikuti sunnah. Karena Nabi menyuruh kita bersabar. Maka sekarang bagaimana dengan cinta kita? Ketika cinta kita dipertanyakan, gimana cinta kita sekarang? Maka kata Allah Jalla, Allah menguji kita. Sebagaimana perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata Hasan Al-Basri apa? Sebagian orang telah merasa mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah uji. Allah uji. Jangan sekedar ngaku-ngaku. Sebagaimana penyair mengatakan, semua mengatakan kekasihnya Laila, tapi Laila nggak ngakuin. Ngaku bisa, ya Pak ya. Begitupun orang mengatakan mereka telah merasa mencintai Allah, maka Allah uji. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah Jalla wa'ala, kalau engkau betul-betul mencintai Allah, Allah awali dengan kul, katakan. Artinya apa? Ya Muhammad, katakan sama hamba-hambaku yang telah mengaku dirinya telah mencintai aku. Apa itu konsekuensinya? Fattabi'uni. Ikuti aku. Ikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh mengikuti Rasulullah. Maka ciri orang mencintai Allah ikut siapa? Rasul. Ingat itu. Bukan ikut partai. Bukan ikut komunitas. Bukan ikut ustaz. Bukan ikut kiai. Bukan ikut habaib. Ikut Rasul. Karena Allah yang katakan, ini sesahih-sahihnya ayat. Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Muhammad. Apa yang akan konsekuensi yang didapatkan? Yuhibbukumullah. Allah akan balas cintanya. Nah, tadi saya katakan, orang ngaku sebagai kekasih Laila, Laila nggak ngakuin. Enak nggak, Pak? Kan nggak enak. Maka kata Ibnu Qayyim, banyak orang mengaku-ngaku. Masalahnya kata Ibnu Qayyim, bukan masalahnya sekedar engkau berusaha mencintai Allah, tapi juga masalahnya Allah cinta nggak sama ente. Betul nggak? Nah, untuk mendapatkan feedback Allah mencintai kita, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat. Dan ketika Allah telah mencintai kita, apalagi konsekuensinya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni itu dosa-dosa kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kenapa, Pak? Karena dosa kita ini biar keladi segala sesuatu yang membuat menghancurkan seluruh hidup kita, dosa. Karena Allah yang katakan, wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydihim. Apa-apa yang menimpa kalian itu karena perbuatan dosa-dosa kalian. Ya. Maka perhatikan baik-baik. Orang yang mengikuti Rasul, maka dia akan dapat cinta Allah. Ketika sudah dicintai Allah, Allah ampuni itu dosa-dosanya. Dan kalau dosa sudah diampuni, Pak, beres urusan dunia maupun akhirat. Karena yang menjadi masalah tadi dosa. Hatta kata para ulama, Pak, tikus nih, Pak, yang masuk ke rumah Bapak demi Allah itu karena dosa kita. Tikus itu masuk ke rumah kita karena dosa kita. Para ulama mengatakan sampai mengatakan dulu, kendaraan yang kami tunggangi nggak enak. Anak kami tiba-tiba rewel. Itu karena dosa-dosa kita. Perhatikan baik-baik. Ya. Maka seperti itu. Dan Allah tutup ayatnya dengan Wallahu ghafurur rahim.
Allah itu sangat Ghafur dan Ar-Rahim. Allah mengampuni dan Allah menyayangi kita. Ini Pak. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan berkenaan dengan tafsir ayat ini. Kata Ibnu Katsir apa? Ayat ini ayat yang sangat azim, ayat yang sangat mulia, dan ayat ini menjadi hakim terhadap semua orang-orang yang mengaku mencintai Allah, akan tetapi mereka tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh, kata Ibnu Katsir, mereka itu kadzab, mereka itu pendusta sampai mereka tunduk dan mengikuti syariat agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tuh ini perkataan Ibnu Katsir. Ya. Maka jangan sampai menjadi pendusta, ngaku cinta kepada Allah tapi berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Atau bahkan membenci sunnah Rasul, atau bahkan mengejek. Saya sedih kadang-kadang Pak. Hari ini ada orang memberikan fitnah yang besar. Apa kata mereka? Hati-hati. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang lulusan Mekah dan Madinah. Tetapi ini sahih yang mengatakan dai. Terkenal lagi kadang-kadang. Kenapa kata mereka? Karena mereka itu sarang-sarangnya Wahabi. Tukang mengkafir-kafirkan umat. Tukang membid'ah-bid'ahkan umat. Allahu Akbar. Padahal Pak, Nabi kita lahir di mana Pak? Nabi kita wafat di mana Pak? Di Madinah. Dan Nabi yang mengatakan Islam akan kembali, ilmu akan kembali ke Madinah, sebagaimana ular akan kembali ke sarang. Hadis sahih. Dan kota yang saya katakan, kota yang tidak akan dimasuki Dajjal di mana? Mohon maaf Pak. Mekah, Madinah. Duren Salib kira-kira gimana nih? Masuk list kan? Masuk. Datang Dajjal nanti ke sini. Mekah, Madinah nggak masuk. Dajjal aja nggak bisa masuk. Kok malah diberikan stigma negatif? Hati-hati. Allah. Saya betul Pak, pernah ketika saya umroh bersama jamaah umroh. Itu ada jamaah dari Indonesia, lalu pembimbing yang mengatakan, kan suka dibagi buku di sana. Itu ulama menulis buku-buku kecil, tujuannya untuk meluruskan akidah, untuk memperlihatkan bagaimana sholat sesuai sunnah Rasul. Harus diambil, jangan dibaca, ini bukunya Wahabi. Allah Akbar. Padahal saya katakan orang-orang yang suka menuduh-nuduh Wahabi itu orang yang paling gak beradab. Kenapa saya katakan gak beradab Pak? Nama Allah salah satunya apa tadi? Kan kita disuruh mengenal Allah. Nama Allah salah satunya apa? Al-Wahhab. Maka mengatakan Wahabi menambah huruf ya di belakang itu kan menisbatkan kepada pemilik namanya. Lalu memberikan stigma negatif terhadap nama Allah, kurang ajar nggak Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menuduhkan itu karena kepada siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab kan gitu. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah justru pahlawan dan pendiri yang menyatukan Saudi sehingga bertauhid di atas tauhid yang benar. Dan anehnya Pak, yang sesat itu kan bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi yang Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin itu namanya Abdul Wahhab bin Rustum yang hidupnya di abad keberapa? Di abad ketiga. Jauh banget, nggak nyambung. Yaitulah orang kalau sudah benci, nggak pakai dasar ilmiah, hanya bisa menuduh. Tapi saya sedih hati saya. Bayangkan kalau kaum muslimin dijadikan dia membenci dan tidak mau mengambil dari Mekah dan Madinah, lalu apa yang tersisa dari agama ini? Saya katakan, apa yang tersisa dari agama ini? Atau kalau mau cek kitab yang paling lengkap, pergi ke Universitas Islam Madinah. Itu tidak ada kitab yang miss di sana. Semua kitab ada di sana, Pak ulama. Itu lautan ilmu di sana. Ya. Maka sangat sedih. Maka mencintai Rasul justru harusnya kita mencintai Mekah dan Madinah. Maka dikatakan, kata Nabi SAW, ingat Pak, patokan dalam kita beramal. Dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal, kata Nabi SAW, dalam perkara agama ya Pak,
Jangan lagi nanti bilang perkara dunia, ini perkara agama, perkara ibadah. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak datang dari kami, kata Nabi, nggak pernah kami contohkan, nggak pernah kami perintahkan, fahuwa radd, maka amalan itu akan tertolak. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Maka perhatikan Pak, kalau kita beramal Pak, yang pasti-pasti aja. Yang Nabi perintahkan. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Hasr, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan, Nabi berikan, ambil. Dan apa yang Nabi larang, tinggalkan. Simple kan prinsipnya. Maka amalkan yang Nabi ajarkan saja. Cukupkan itu. Kata Imam Malik, sampai Imam Malik tadi gurunya Imam Syafi'i sampai mengatakan perkataan yang luar biasa. Kata Imam Malik, Malik tadah, siapa yang melakukan perkara amal-amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sesungguhnya orang ini secara tidak langsung telah menuduh Muhammad SAW mengkhianati risalah Allah. Kok gitu? Kata Imam Malik, li'annallaha yaqul, karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agamamu pada hari ini. Dan Nabi SAW telah menyampaikan semuanya. Bukankah Nabi yang mengatakan dalam hadis Abu Dzar, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad qila lakum. Tidak tersisa, kata Nabi SAW, tidak tersisa. Apa-apa yang mendekatkan kalian kepada surga dan apa-apa yang menjauhkan kalian kepada neraka, kecuali aku telah sampaikan. Saya sering sampaikan, Bapak contohnya, Bapak mau meludah, ada aturannya nggak? Nggak sembarangan loh, Pak. Bapak masuk kamar mandi, setidaknya ada 12 adab. Allah, agama mana yang seperti itu? Maka kalau hal yang seperti itu saja diatur, apalagi hal-hal yang lain. Maka kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka orang ini kelewatan. Apakah dia tidak imani firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum? Maka hendaknya kita taat. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul di 33 tempat dalam Al-Quran. Agar kita ingat. Itu konsekuensi cinta kita. Dan Allah pun mengatakan may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Perhatikan, maka ikut sunnah dipastikan kita berada di atas ketaatan kepada Allah. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, tidak berada di atas sunnah Rasul, berarti bukan ketaatan kepada Allah. Walaupun kelihatannya baik-baik saja. Ingat, baik itu menurut Allah dan Rasul. Maka Imam Syafi'i berkata tentang ayat ini. An-Nisa ayat 80. Kata Imam Syafi'i apa? Dalam ayat ini kata beliau, Allah mengajarkan kepada mereka apa itu? Siapa yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sama saja dengan membaiat Allah. Dan tidak ada baiat yang lebih indah dan lebih mulia daripada seseorang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkata. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai bersumpah kan, kata Allah, fala wa rabbik. Dan ketika Allah bersumpah dengan dirinya, lihat Allah biasa bersumpah dengan makhluk-makhluk, wasyamsi wa duhaha dan seterusnya. Tapi kali ini Allah bersumpah dengan dirinya, dan ingat Allahu Akbar, Allah Maha besar dengan zatnya dan dengan kekuasaannya. Allah Maha besar. Allahu Akbar. Dan Allah bersumpah dengan dirinya. Saking pentingnya nih Pak pesannya, Pak. Karena Al-Quran tanpa sumpah sahih, udah sahih.
Al-Quran kan sahih kan? Tanpa sumpah pun udah cukup nggak? Cukup. Tapi di sini Allah menambah lagi dengan sumpah di awal. Fala wa rabbi. Dan dengan Rabbu. Nama Rabbu. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Tidak beriman kalian, kata Allah, sampai kalian jadikan Muhammad itu sebagai hakim, sebagai yang memutuskan perkara kalian di tengah-tengah perselisihan kalian. Makanya Pak, pegang erat-erat akidah kita. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 kan, dipanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, pesan yang pertama Bapak, atiullah. Taat kepada Allah. Kata para ulama artinya apa? Bertauhid. Wa atiur rasul artinya apa? Ikut sunnah Rasul, jalannya Rasul. Ketika bicara ulil amri wa ulil amri minkum, ada huruf wawu di sana. Artinya apa? Ulil amri ditaati selama bersandar dan mengikat dirinya kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan ulil amri ini siapa, Pak? Penguasa kita, pembesar kita, ulama kita, umarok kita. Kita baru taati mereka kalau mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada ketaatan. La ta'ati di makhluk fi masyiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiati Allah. Maka ingat itu. Gak beriman sampai kita jadikan Muhammad SAW sebagai hakim. Maka ikutilah sunnah beliau. Gak ada jalannya. Ikuti. Dan beliau begitu mencintai kita. Tadi kita sudah bahas. Maka kalau kita benar-benar mencintai Nabi, ikuti sunnah. Maka dalam kisah kalian ya di akhir dari kajian kita, murid dari Imam Syafi'i Al-Humaidi berkata, kami berada di sisi Imam Syafi'i. Rahimahullah. Lihat, dahulu orang kalau belajar itu nggak cuma sampai belajar, tapi berguru. Beda. Menuntut ilmu sama berguru itu beda. Kalau berguru itu ahli ilmunya ditempel. Kemana diikutin, kemana diikutin. Kenapa? Karena kita ingin mengambil banyak faedah dari sikapnya, cara bicaranya, dan seterusnya. Maka Al-Humaidi menempel Imam Syafi'i. Mereka berada di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu kata Al-Humaidi, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Lalu bertanya tentang suatu masalah, suatu perkara. Wahai Imam, ya Syekh, berkata, as-su'al begini. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memutuskan perkara orang ini dengan sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda begini. Lalu kata orang itu, iya ya Syekh. Lalu bagaimana kalau pendapat engkau ya Syekh? Bagaimana kalau istihadmu ya Syekh? Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i orang yang wajahnya putih, tiba-tiba memerah, kata Allah. Wajahnya merah. Lalu Imam Syafi'i langsung menjawab, ya subhanallah. Lihat Pak, maka ucapan subhanallah salah satunya adalah ungkapan untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya kadang-kadang. Sesuatu yang mengherankan. Ada orang nanya aneh-aneh. Ya subhanallah, maha suci Allah. Dari apa yang kau tanya itu? Maka kata Imam Syafi'i, apa kamu sedang melihat aku berada di dalam gereja? Imam Syafi'i jawabannya gitu. Kamu lihat aku lagi di dalam gereja? Atau engkau melihat aku sedang jual beli di pasar? Kamu tanya istihad begitu. Aku berkata, qala Rasulullah, lalu engkau tanya bagaimana pendapatmu? Itu jawaban Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i bagaimana mengagungkan Rasulullah SAW. Makanya kata Imam Syafi'i juga kepada para muridnya, apabila engkau mendapati pendapatku suatu ketika bertentangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan pendapatku. Tinggalkan jauh-jauh, dalam riwayat buang ke tembok. Dan ambil hadis yang sahih. Fahuwa madhabi. Dan itu madhabku, kata Imam Syafi'i. Itu pendapatku. Nah sekarang aneh orang kok kekeh mengatakan, oh pokoknya ini, pokoknya.
Nggak boleh. Kalau sudah datang hadis yang sahih, pendapat siapapun harus ditinggalkan. Karena kita berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Malik rahimahullah taala menasihatkan, apa kata Imam Malik? Kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin aradna an narudda ma ja'a bihi Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, apakah setiap kali datang ada orang yang pintar retorika, pintar ngomong, pintar debat, terus engkau meninggalkan apa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu. Karena orang hari ini begitu, Bang. Kalau ada orang pintar, tapi dia bagus retorikanya, dia enak pembawaannya, dia bijak, menyatukan umat. Kita harus yang penting menjaga ukhuwah. Sudahlah nggak usah bahas masalah tauhid. Sudahlah nggak usah bahas masalah perkara-perkara yang perselisihan. Udah yang penting kan bersatu. Setan membisikkan, maju terus bersama kita. Memang yang masuk neraka lebih banyak, Pak. Bapak baca dalam hadis. Nanti dari kalangan anak Adam, Pak, setiap 1000 orang, Pak, 999 masuk neraka, Pak. Satu yang masuk surga. Kelipatannya seperti itu. Perhatikan baik-baik. Jadi jangan cari yang banyak, cari yang benar. Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya berapa lama, Pak? 1000 tahun kurang 50. Yang ikut kapalnya berapa, Pak? 60-an. 60-an cuman, Pak. Jangan kaget. Berpegang di atas sunnah Nabi, kata Nabi, nanti di akhir zaman seperti engkau memegang bara api. Banyak yang lepas ya, Pak. Nggak kuat. Ya. Maka itu pesan dari Imam Malik. Baik. Bapak, Ibu sekalian ya, dalam mengakhiri kajian kita ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa ayat, satu ayat lagi dan satu hadis yang insya Allah bermanfaat. Jangan sampai kita menyelisihi sunnah Rasulullah SAW karena Allah berpesan. Kata Allah apa? Kata Allah, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lihat, Pak, bayangkan, ini bukan perkara ringan. Kata Allah, siapa yang menyelisihi sunnah Rasul, jalannya Rasul, setelah jelas baginya kebenaran, sudah disampaikan. Ini hadisnya, ini begini yang benar. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi. Tapi dia tetap melakukannya. Nuwalli, Allah palingkan. Kunci hati. Susah nerima lagi hidayah. Justru mencintai perkara-perkara yang menyelisihi dan membenci yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kata Allah, ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan seret dia masuk jahannam, dan itu buruk-buruk tempat kembali. Perhatikan baik-baik. Jangan selisihi Nabi. Okay. Maka cintailah Rasul dan mengikuti sunnahnya, pasti akan selamat dan berujung dengan surga. Bukankah Nabi yang mengatakan? Ingat kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, kok bisa ada orang yang enggan? Maka qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa tuh yang enggan, ya Rasulullah? Kabarkan kepada kami. Kami nggak mau masuk ke situ. Kata Nabi, kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah. Ya, ini kuncinya, Pak. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnahku, berjalan di atas pemahamanku, dakhala al-jannah, masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang justru nggak mau, yang nggak menyelisihi, faqad aba, sungguh dia telah enggan. Lihat, Pak, ini jawaban Nabi, simple. Ya. Dan ingat, Pak,
Sebentar lagi Pak, kita akan dikubur. Sebentar lagi. Saya katakan, saya bukan takut-takutin, tapi sebentar lagi, insya Allah. Nggak lama lagi. Dan ketika kita diusung jasad kita masuk ke liang lahat, apa yang dikatakan? Apa doanya? Doanya yakni Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu Bismillah, dengan nama Allah. Artinya apa? Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Dan artinya kita berada di atas tauhidullah, mentauhidkan Allah. Tapi ingat, doa kepada Allah, bertauhid kepada Allah tidak akan sempurna illa dengan apa? Wa ala millati Rasulillah. Dan kita berada di atas millahnya, di atas jalannya, di atas manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai, Pak. Ini hanya sekedar ucapan. Ketika mati, kita katakan kita mau bertauhid. Dimasukkan jasad kita oleh petugas, yakni dalam rangka mohon pertolongan kepada Allah dan di atas millah Rasulullah. Tapi ketika hidup, apakah kita betul-betul berada di atas millahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka itu menjadi PR buat kita semua. Hendaknya kita menyempurnakan apa-apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan. Fattaqullaha mastata'tum. Karena dengan itu bukti hakikat sesungguhnya cinta kita. Dan jangan sampai cinta kita ternyata setelah dipertanyakan oleh Allah, ternyata kita memang meragukan. Jangan sampai. Kita katakan betul-betul aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah pasti akan berbalas. Allah akan cintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Ya, tafadhol. Assalamualaikum. Ya. Ya. Jazakillahi khairan. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kiat-kiat kita agar kita betul-betul mencintai Allah dan Rasul? Yang pertama, Bu, hendaknya ibu sibukkan diri dengan banyak membaca kitab Allah, Al-Quran. Dan membaca Al-Quran yang saya maksud adalah ibu mentadaburinya. Ibu baca artinya, Bu. Gak usah buru-buru, Pak. Baca Al-Quran itu satu hari 10 ayat, gak ada masalah. Para sahabat dulu berkata, kami belajar Al-Quran 10 ayat, 10 ayat. Dan kami tidak maju kepada ayat selanjutnya hatta sampai kami memahaminya dan mengamalkan. Makanya Pak, keluar tuh generasi orang-orang yang luar biasa. Kita kali ini sekarang khatam Al-Quran, tapi tidak tahu yang dibaca apa. Bagaimana bisa mencintai Allah dan Rasulnya, sementara yang kita baca kita tidak ngerti. Karena kita bukan orang Arab asli. Maka saya katakan tadi, banyak baca Quran, baca tafsirnya. Sekarang alhamdulillah ada tafsir. Ibu beli buku yang paling simpel, tafsir Ibnu Katsir. Itulah yang paling standar. Baca 1 bab, 2 bab, 3 bab. Nggak apa-apa mau selesainya 2 tahun, 3 tahun. Istiqomah yang paling penting. Insya Allah itu akan mendapatkan. Ya. Kemudian kecintaan kepada Rasul, saran saya ibu beli kitab sirah. Ya, baca perjalanan Rasul. Kita akan mencintai Rasulullah itu luar biasa. Dan saat ini ada kitab yang cukup bagus, Pak. Sebenarnya ada 2. Yang pertama yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, ya. Beliau juara dalam menulis kitab sirah. Tapi yang kedua nih, sekarang ada kitab yang ditulis oleh Ustadz Dr. Firanda, ya. Ustadz Firanda itu membuat kitab sirah yang 9 jilid kalau tidak salah, itu hanya 950.000. Menurut saya itu murah kalau untuk sebuah ilmu. Itu enaknya kitab itu Bapak disajikan dengan bahasa kita. Dan ada petanya, di Nabi begini, jalan di sini begini, sehingga memudahkan kita untuk membayangkan, sehingga kita bisa lebih berusaha untuk menyelami. Dan itu insya Allah bab demi bab membuat air mata kita menetes. Kita akan sadar apalagi membaca kisah-kisah perjuangan Nabi SAW. Dan itu jangan buru-buru, sedikit-sedikit.
Dan kemudian Bu, saya sarankan Ibu tadi duduk di majelis-majelis ilmu yang memang betul-betul konsentrasi terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan jangan kita ngaji itu Pak sekedar apa ya, orang banyak sekedar pengajian saja. Kita bukan agama ritual Pak, bukan sekedar ritual. Kita agama pemahaman. Yang kata para ulama dahulu, para sahabat, satu ayat berubah hidup. Jadi kalau hidup kita nggak berubah, berarti ada masalah. Kalau kita ngaji bertahun-tahun tapi gitu-gitu aja, berarti belum. Tapi kalau kita sudah ngaji, makin lembut hati kita, ya, makin baik juga kita sama tetangga, sama istri kita, sama anak kita, suka menebarkan salam, ya, mudah memaafkan manusia, mudah lisan, mudah berzikir, begitu bersungguh-sungguh di atas sunnah. Ketika disampaikan hadisnya sholat langsung pakai. Ketika dikatakan salah nggak marah Pak. Pak, Bapak mohon maaf, Bapak keliru Pak yang ini Pak. Karena sunnahnya yang betul begini. Oh Alhamdulillah, makasih ya. Nah kita ketika ditunjukin jalan kan, Mas mohon maaf kalau mau ke Bogor kalian Jagorawi, bukan ke arah Tangerang. Bapak seneng atau marah-marah? Seneng kan harusnya kan? Alhamdulillah, makasih Pak udah dikasih tahu. Daripada tersesat ke Tangerang, kita kan mau ke Bogor. Jangan dikatakan, udah jangan saling menyalahkan. Ini doktrin yang salah. Yang bagaimana kita justru senang ketika kita ada yang mengkoreksi karena dalam rangka kita ingin pulang kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang terakhir Bu, saya sarankan Ibu banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ciri orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lisannya selalu basah dengan salawat. Dan salawat yang diajarkan oleh Nabi, ikuti lagi balik ke sunnah. Nggak usah bikin salawat A, salawat B, nyanyi-nyanyi, enggak. Selawat kita simpel, sebagaimana seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku bersalawat kepada dia? Ini sahabat nih orang Arab Pak, jago bersyair di zaman Nabi Pak, ngerti nggak? Kalau mereka mau bikin-bikin bisa nggak? Bisa, lebih jago dari orang sekarang kalau bikin. Tapi mereka bertanya, ya Rasul, gimana kami bersalawat kepada? Maka kata Nabi, kul ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka cukupkan dengan apa yang Nabi ajarkan. Atau kalau ingin sempurna, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Sempurna. Cukup. Gak usah ditambah-tambah. Cukupkan. Kata Al-Auza'i, hendaknya engkau berjalan di atas jalannya, engkau berbicara dengan apa yang mereka sampaikan, dan engkau diam dengan apa yang mereka diam. Itu lebih selamat. Insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.